Oke, selamat siang, salam buat kita semua. Shalom. Pertama-tama terima kasih banyak karena sudah mau terlibat dalam kegiatan yang mengundang saya di dalam CGP Angkatan 11 untuk Ibu. Saya tahu bahwa Bapak Ibu punya kesibukan yang jadi prioritas juga di sekolah, tapi masih mau menyempatkan diri untuk kegiatan aksi nyata saya di hari ini. Saya langsung saja bahwa hari ini saya akan sedikit mendiseminasikan atau mengimbaskan apa yang saya sudah pahami, yang saya sudah alami dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 terkait dengan budaya positif. Karena ini sudah siang, saya awali dengan tindakan kecil yang banyak maknanya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa ini diterapkan di kelas juga nanti ketika ada di jam-jam pelajaran siang, nanti coba aja anak-anak untuk sekedar tersenyum selama 30 detik, pasti akan ada perubahan. Mungkin awalnya mungkin keterpaksaan ya begitu ya. Saya juga biasa begitu, kaget-kaget disuruh senyum, pasti saya kan seolah-olah kayak macam dibuat-buat gitu. Tapi lama kelamaan kalau kita sudah lihat salah satu atau beberapa orang yang tersenyum, sama-sama tersenyum, pasti kita akan menunjukkan senyum yang benar-benar ikhlas dalam diri. Itu sekedar di intermezzo Bapak Ibu. Di awal forum kita, saya ingin membuat kesepakatan, bukan peraturan Bapak Ibu ya, jadi kesepakatan. Jadi silakan saya kasih pemantik dengan dua pernyataan di atas. Silakan kalau mau ditambahkan atau cukup itu aja, silakan Bapak Ibu. Yang pertama, kita menghargai siapapun di dalam forum ini. Kedua, kita diharapkan menjadi pendengar yang baik. Sebentar pasti ada sesi kita tanya jawab, kita diskusi, kita sharing, pasti akan berikan kesempatan. Terkait ini mau ditambahkan atau dikurangi? Bapak Ibu, silakan. Pas. Oke, terima kasih banyak. Ya, seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa hari ini saya akan membagikan apa yang saya pahami tentang budaya positif Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang bilang budaya, berarti itu bukan sesuatu yang baru atau muncul dengan tiba-tiba, tapi dia itu menjadi satu kebiasaan. Jadi budaya itu identik dengan kebiasaan, bukan biasanya ya, tapi kebiasaan. Ada beberapa poin sebentar yang akan saya coba bagikan. Kalau di layar ini ada 6 poin dari penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ada ungkapan di samping, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep 6 konsep yang saya sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau kembali lagi, budaya itu adalah satu pembiasaan. Sebagai guru, kita terutama di kita di sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka sejauh ini sudah masuk tahun keempat. Kita dituntut untuk menerjemahkan arti dari budaya ini bukan hanya sekedar slogan atau apa, atau kata-kata orang bilang atau narasi fiktif, tapi lebih diaksi nyatakan. Kita mulai dengan pertama, disiplin positif. Sebelum kita masuk jauh ke dalam disiplin positif, saya pengen untuk membangun kita punya mindset atau paradigma begitu, supaya ke-6 poin ini bisa artinya masuk lah. Paling tidak dia tidak ditolak ya, sebagai individu kita masing-masing. Jadi perlu saya membangun kita punya mindset di awal dengan filosofi yang mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar atau baca. Ya, ini beliau, kita tahu bersama beliau adalah bapak pendidikan kita ya, pendidikan Indonesia, yang dimana pola pikir beliau ini tak akan menjam, maupun kurikulumnya berubah senama atau polanya seperti apa, tetap pemikiran beliau atau filosofi beliau ini tetap melekat. Ada satu ungkapan beliau yang khusus buat saya pribadi, harapan saya juga ini mudah-mudahan ini jadi bahan refleksi Bapak Ibu, teman-teman yang lain.
mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan Bapak Ibu. Tuntunan, hati-hati Bapak Ibu. Pendidikan itu hanya tuntunan, bukan tuntutan. Jangan sampai kita selama ini berpikir bahwa pendidikan itu guru yang harus jadi fokus di sekolah atau dan lain-lain, atau kepala sekolah yang artinya bahwa dia memimpin di sekolah, dialah yang punya kekuasaan tertinggi lah seperti ini. Dari sini saja, dari sini duluan saya mau bangun kita punya paradigma bahwa sebenarnya pendidikan itu atau di sekolah itu sebenarnya kita guru fungsi itu hanya menuntun Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menuntun. Menuntun itu turunannya banyak Bapak Ibu, bisa membimbing, merawat, menjaga dan lain-lain. Silakan kita untuk eksplor sendiri, maka ada tuntunan. Intinya kita harus fiksikan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan, bukan tuntutan. Apa yang kita tuntun? Tumbuh kembangnya anak-anak sesuai dengan kodratnya dia. Sudah pernah dengar gitu kan? Kodrat setiap manusia itu atau kodrat anak itu ada dua. Yang pertama kodrat alam dan yang kedua kodrat zaman. Di era sekarang pendidikan yang ideal itu menuntut guru harus mampu memfasilitasi segala sesuatu atau kebijakan atau keputusan yang diambil muaranya atau sumber atau dasarnya itu dari kodrat anak, baik alam maupun zaman. Contoh realnya di kelas, misalnya Pak James di Jakarta, sekolahnya di pegunungan, alamnya seperti itu. Kemudian ada materi pembelajarannya, salah satunya pilihan antara renang, atletik, dan lain-lain. Secara kodrat alam yang paling memungkinkan kira-kira yang mana kira-kira? Otomatis yang dipilih pasti yang kontekstual dengan anak. Itu salah satu contoh kecil. Kemudian kodrat zaman, di zaman sekarang Bapak Ibu, anak-anak ini seolah-olah kemampuan teknologinya itu melebihi kita Bapak Ibu guru. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya. Jadi mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan itu Bapak Ibu. Tidak bisa lagi kita bilang, wah dulu saya cukup sekolah guru saya masuk kerja 5 soal di papan, panggil kita satu-satu, saya keluar paham saya. Zaman sekarang beda Bapak Ibu. Saya sering alami itu, kalau pengalaman refleksi saya sebagai anak ya. Saya di rumah itu biasa begitu dulu. Ketika di sekolah, misalnya zaman SMA gitu, meminta sesuatu difasilitasi oleh orang tua gitu. Bapak tolong belikan saya ini, atau tolong fotokopikan saya buku ini. Kadang-kala saya dibantah dengan wah kita dulu ini tidak perlu buku banyak, tidak pakai macam Pak Martin misalnya, tidak perlu kita pakai HP dulu, harus bawa HP ke sekolah. Kita bisa ikuti pelajaran yang baik, prestasi ada. Tidak lagi sekarang Bapak Ibu. Mau tidak mau kita harus jadi bunglon. Tahu bunglon Bapak Ibu toh? Iya, dia bisa berubah warna, berubah bentuk. Yang paling utama sebenarnya bukan berubah warna, berubah bentuk, terkait dengan kita punya keputusan yang kita ambil tentang. Kalau menurut saya yang paling prinsip dalam kita itu bagaimana kita berubah paradigma terhadap anak-anak kita. Itu awalnya. Menyikapi ini atau memaknai filosofi ini Bapak Ibu, izinkan saya menampilkan beberapa tulisan tangan saya. Saya bukan ahli bahasa Bapak Ibu, tapi saya coba menerjemahkan atau memaknai beliau punya filosofi ini, mudah-mudahan berkenan Bapak Ibu. Saya juga tidak tahu, tapi menurut rekan-rekan saya di dalam pendidikan guru ini, guru penggerak ini, katanya ini puisi. Tapi kalau menurut saya kalau puisi itu lebihlah tatanannya dari ini. Kita lupakan ini, kita fokus di punya kalimat-kalimat Bapak Ibu. Kau adalah benih-benih peradaban, benih-benih yang siap tumbuh dalam taman yang disebut pendidikan. Kau maksud saya murid kita. Nah, dari sini saya menggambarkan bahwa pendidikan atau sekolah itu Ibu ibaratnya kebun. Kebun yang siap ditanami oleh benih apapun. Benih itu kita masuk ke
Kalimat yang kedua, unik, beragam, berbeda antara satu dengan lain. Ya, setiap anak atau anak peserta didik yang ada di dalam sekolah itu mereka punya keunikan sendiri-sendiri yang siap kita tanam atau yang siap tumbuh di kita punya sekolah, di kita pendidikan, di lingkungan pendidikan. Terus yang di bawah, tolong maknai baik-baik Bapak Ibu. Kalau engkau padi, tak mungkin kau jadi jagung. Kalau kau jagung, tidak mungkin kau jadi keledai. Maksudnya apa itu? Ini dalam sekali. Kalau buat saya ini dalam. Kita tidak bisa paksakan seorang anak menjadi sesuatu yang sesuai keinginan kita. Tidak bisa. Kembali lagi kepada filosofi yang tadi. Kita hanya bisa menuntun. Kita tidak bisa tuntut dia. Kalau dia datang dari rumah dia bentuknya padi, kita hanya bisa tuntun, bimbing, rawat dia seperti kita tuntun padi. Tidak bisa kita tuntun, rawat dia seperti jagung, apalagi mengharapkan dia jadi jagung. Betul mereka sama-sama tumbuhan, tapi pola menanamnya tidak sama kan, pola merawatnya kan tidak sama. Jagung cukup di sirami air misalnya seminggu sekali misalnya. Padi kan tidak mungkin. Paling tidak dia 3-4 kali sehari, seminggu. Jadi ini soal paradigma Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ini sedikit membuka juga kita punya pemahaman bahwa betul sebenarnya kita harus menempatkan siswa itu seperti itu. Kita harus menyikapi mereka itu seperti itu. Kalian juga begitu. Nah ini terkait dengan teori lama dengan teori baru. Saya mohon maaf saya lupa ini ahlinya yang menuturkan ini. Kalau di teori lama kita menganggap anak-anak itu bagaikan kertas kosong, ya toh? Dan kita guru bebas menulis apapun di situ, seolah-olah kita membentuk mereka. Ternyata itu keliru, Bapak Ibu. Keliru. Kalau kita masih pakai tetap paham itu berarti tetap sudah kita kembali kalau ke itu filosofi, berarti itu bukan tuntunan. Karena semua hal yang kita yang tulis, dia kosong, datang dari rumah kosong, seolah kita anggap ya. Saya mau tulis dengan sesuatu yang baik kok, saya mau tulis dengan sesuatu yang buruk kok, terserah kita. Dia tidak punya hak, dia hanya sekedar menerima untuk menerima dengan tidak seperti itu. Pemahaman yang baru, pendapat yang baru bahwa anak-anak itu adalah selai kertas yang sudah penuh dengan tulisan sebenarnya Bapak Ibu. Terkait yang keunikan mereka. Dongsu ada pakat, dongsu ada motivasi, dongsu ada, pokoknya semua ada di dorong. Hanya masih sama. Itu tulisan masih sama. Tugas kita lah yang untuk menebalkan itu. Tentunya yang kita tebalkan yang positif atau negatif barangkali positif. Jadi ingat Bapak Ibu, jadi kita bukan penguasa segala sesuatu terhadap anak, bukan. Tidak bisa. Kalau kita maknai secara mendalam, keliru menurut saya keliru. Dan anak itu sudah penuh dengan bakat alami, hanya belum masih sama-sama istilahnya, masih abu-abu. Tugas guru adalah menebalkan itu, menuntun dia untuk menebalkan itu. Yang positif tebalkan, yang negatif atau sisinya yang kurang baik itu yang kita bukan samakan, hapus, kita perlu seolah-olah seperti itu. Ya ini tadi ini menjawab ungkapan yang pertama tadi ya. Jadi kita hanya bisa menuntun dia untuk memperbaiki dia punya laku ini terkait dengan budi pekerti sebenarnya. Jadi kita tidak bisa membentuk dia seperti yang selama ini mungkin yang saya pernah sampaikan ke teman-teman. Saat anak masuk di pelajaran saya, misalnya di guru IPA, pelajaran IPA, tidak bisa saya ajar dia dengan satu harapan bahwa besok lusa kemampuan dia seperti saya, atau besok lusa kau harus jadi saya, menggantikan saya. Tidak bisa begitu. Tapi dengan ilmu yang kita ajarkan Bapak Ibu, fokus kita itu bukan di pemenuhan ilmu yang jadi latar belakang kita, tidak. Tapi apa? Pengembangan dari budi pekerti. Misalkan ada seorang anak yang punya bakat di PJK dia, olahraga. Kemudian ketika Pak Alwis ajar dia di pelajaran agama, Pak Alwis datang dengan konsep tuntutan.
Oke, kau boleh prestasi di juga. Di saya, kau juga harus prestasi. Itu bisa seperti itu. Bukan berarti juga Pak Alwis tidak fokus untuk mentransfer ilmunya, memperbaiki ilmu, tidak. Tapi bagaimana Pak Alwis mendesain segala sesuatu sehingga ilmunya Pak Alwis dalam hal ini agama bisa memperkuat dia punya bakat yang saya bilang tadi itu yang sudah tertanam di dia, bakat PJK lebih memperkuat itu. Jadi kita tidak ada kita bilang pila, oh di jamnya IPS kau harus 100, orientasinya begitu. Di jamnya IPA kau harus begini. Ini kan kita macam buat ini anak kan kayak macam robot toh. Seperti itu. Itulah yang kadang-kadang tanpa kita sadari sebenarnya memunculkan pemberontakan di dalam diri anak yang mungkin sempat tergambar dan sempat kita lihat, tapi lebih banyak yang terpendam di dalam. Nah itu yang memiliki daya ledak lebih parah itu begitu sebenarnya yang ada di dalam ini. Kita lanjut begitu. Nah ini sesuai dengan ini semboyan yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara Ingarso Songteludo Mangun Ingarso Mangun dia kalau saya tidak salah, dan yang terakhir itu Burian Daya. Di depan kita memberi teladan, di tengah kita merangkul membimbing dia, di belakang kita mendorong. Nah, semboyan pendidikannya kita. Oke, itu sekedar ya. Seperti saya bilang, membangun paradigma, berubah dengan harapan supaya budaya-budaya positif ini kita bisa mampu untuk paling tidak menerima dia sebagai satu konsep perubahan. Ingat Bapak Ibu ya, perubahan tidak perlu kita lakukan yang langsung 100% sempurna. Sedikit saja, tapi kalau kita benar-benar melakukannya dengan tulus, dengan baik, pasti dia akan ada kebermanfaatan. Disiplin positif. Ketika mendengar kalimat disiplin positif, kira-kira di pikiran Bapak Ibu apa yang terlintas kira-kira Bapak Ibu disiplin positif? Tadi kalau budaya kan kebiasaan, kalau disiplin sebenarnya atau konteksnya yang seperti apa? Contohnya itu yang seperti apa? Ayo mari kita jangan saya ceramah saja lah. Iya benar Pak Jen, tepat waktu salah satunya itu bentuk dari disiplin positif. Apalagi mengerjakan tugas, kemudian saling menghargai dan lain-lain. Jadi disiplin positif Bapak Ibu, kalau kita lihat dari asal katanya, jadi disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Jadi disiplin, saya juga selama ini sebelum memahami materi, di pemahaman saya bahwa disiplin itu identik dengan peraturan. Peraturan ujung-ujungnya konsekuensinya hukuman. Ya kan Bapak Ibu tahu? Kan yang ya seolah-olah yang pemahaman kita kan seperti itu, bahwa disiplin itu identik dengan peraturan, ketika dilanggar berarti hukuman. Nah, kalau dari teorinya disiplin positif itu adalah pembelajaran. Apa yang dia pelajari dari pengalamannya dia. Kita bisa baca. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi itu sebenarnya yang dimaksud dengan disiplin. Jadi ketika anak datang tepat waktu ke sekolah, belum tentu kita beranggapan bahwa oh itu karena dia memiliki keyakinan dalam diri bahwa oh saya butuh saya datang tempo ke sekolah atau datang sedu ke sekolah itu karena memang saya membutuhkan atau supaya saya jangan terlambat. Bisa jadi aja dia datang tempo itu karena dia takut kena hukuman. Nah itu yang harus kita ubah ya. Kesadaran diri untuk dia datang tepat waktu itu bukan karena takut hukuman, takut kena tampeleng, takut dimarahi, takut dibully dan lain-lain, tidak. Tapi benar-benar itu jadi satu kerinduan dia. Atau dengan saya datang tepat waktu, dia akan berpikir bahwa oh ini manfaatnya supaya saya tidak terlambat mengikuti pelajaran misalnya, atau supaya saya tidak seperti ini. Jadi ada kebermanfaatannya dia, dan itu muncul dari dalam dirinya dia, bukan karena dari orang lain.
secara definisi disiplin positif itu salah satu cara penerapan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Jadi fokus disiplin itu Bapak Ibu bukan soal peraturan yang ditaati ya Bapak Ibu, tapi kesadaran. Itu disiplin. Fokusnya itu sebenarnya itu. Kesadaran yang memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan imbalan. Jadi ketika kita kasih tugas, dia buru-buru cepat kerja, bukan karena supaya dia dihargai, bilang, wah coba kita kasih tentang, bukan. Ya, atau tidak, bukan karena supaya dia jangan dimarahi, ini kau lambat sekali, kau begini-begini, bukan karena itu. Tapi memang benar-benar dia cepat kerja itu karena memang dia paham. Dia pengen mungkin ada mau tantangan lebih lah. Mungkin seperti itu. Jadi maksudnya itu bentuk kesadaran yang diharapkan dari seorang anak ketika membudayakan disiplin itu seperti itu. Ini idealnya seperti itu. Nah, terkait dengan ini disiplin positif di dalam kurikulum Merdeka, tujuan dari penerapan ini sebenarnya adalah pembentukan kesadaran diri yang tercover dalam 6 dimensi ini, 6 karakter ini. Ini fokusnya kurikulum Merdeka ini sebenarnya. Pengembangan budi pekerti anak kalau boleh terjutkan ke dalam 6 dimensi yang kita sudah jalani. Jadi nyambung sudah. Jadi jangan bilang wah seperti harus banyak berubah dong selama ini, wah sudah clear, tidak begitu. Kurikulum Merdeka yang kita sudah jalankan selama ini sebenarnya itu secara langsung sudah menjawab tuntutan dari pendidikan, tujuan pendidikan selalu tadi. Ini saya seperti di awal tadi yang dari Pak atau Abang Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam rangka memberdayakan atau membudayakan ini disiplin positif Bapak Ibu, saya ingin mengenalkan satu bentuk atau satu trik atau satu tindakan lah. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan Bapak Ibu, tapi ya perlu saya perkuat lagi mungkin. Atau yang mungkin belum melakukan, harapannya setelah mengetahui ini, mendengarkan ini, memahami, kemudian menerapkan di kelas, di pembelajaran. Ada satu trik atau cara cepat, paling tidak dengan ini kita bisa membentuk itu disiplin positif, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti ya kita omong secara lembaga juga. Coba kita fokusnya ke kelas aja dulu. Karena kita rata-rata ini rumah pembelajaran, wali kelas, ada ibu petugas perpustakaan, petugas lab, dan lain-lain. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu, fokus kita ke keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas, beda Bapak Ibu ya. Kira-kira siapa yang bisa kasih pendapat? Keyakinan itu yang seperti apa? Peraturan itu seperti apa? Atau kalau tidak bisa mendefinisikan, coba beri dia punya contoh real sejalan. Oh, kalau yang keyakinan ini dia bisa. Kalau yang peraturan ya modelnya yang kayak begini. Coba Pak Ahmad ya, kalau keyakinan ini lebih pada mengarah pada sesuatu yang ditetapkan yang bisa dilakukan, bukan sesuatu harapan untuk bisa dilakukan. Juga berupa aturan kalau sesuatu harapan untuk dia lakukan. Tapi keyakinan ini apa yang dia ungkapkan mampu dia lakukan. Terima kasih Pak. Benar sekali Pak Mas Kenoma. Jadi itu perbedaan mendasar dari keyakinan dan peraturan itu sebenarnya ada di letak letaknya bermanfaatan mungkin kita bilang seperti itu. Jadi kalau keyakinan itu Bapak Ibu itu merupakan hasil kesepakatan dia. Jadi bukan satu arah. Contoh kita sebagai guru, bukan saya yang buat tidak boleh datang lambat, anak-anak lakukan, anak-anak jangan, tidak seperti itu. Tapi ada dua arah. Saya tanyakan ke mereka, kira-kira supaya kau tidak terlambat, tidak bisa mengikuti peraturan pembelajaran dari jam pertama sampai terakhir, keyakinan seperti apa yang kau bisa lakukan? Oh, tidak terlambat masuk ke kelas. Jadi itu Bapak Ibu. Itu kita maksudnya sederhananya seperti itu, membedakan. Peraturan kalau Bapak Ibu yang buat dan anak-anak fokusnya hanya menjalankan, sama juga dengan peraturan sekolah.
Kepala sekolah yang buat, guru-guru tinggal menemukan. Tapi kalau itu jadi kesepakatan kita bersama, kepala sekolah kumpul kita misalnya, kemudian menanyakan berdiskusi dengan kita Bapak Ibu guru, kira-kira budaya seperti apa yang mau, atau disiplin, pola disiplin seperti apa yang mau diterapkan di dalam sekolah, itu baru namanya keyakinan. Jadi dia munculnya dari sini. Dan biasanya keyakinan itu seperti pengertian Allah. Dia hanya fokusnya di melakukan. Karena itu jadi keyakinannya dia kan. Tapi kalau peraturan, karena berhubung itu dari sana, dari eksternal yang menyuruh saya, itu bisa jadi saya juga ada penolakan terhadap itu. Itulah yang kita sering alami atau temui kita nanti. Karena mungkin Bapak Ibu ini refleksi saja, tidak perlu dijawab, tidak perlu dibantu. Karena mungkin sejauh ini kita melangkah bersama anak-anak, orientasi kita ketika memberikan sesuatu yang harus ditaati mungkin, orientasinya hanya di peraturan, bukan jadi keyakinan anak-anak. Bukan. Karena kalau peraturan itu anak-anak tidak akan pasti tahu apa dia punya manfaat. Pasti. Kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan dia pasti tahu apa dia punya bermanfaatan itu, keyakinan itu untuk dia punya diri, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Itu terkait konsep keyakinan. Secara teori, secara rincinya dia mungkin kita bisa eksplor lebih nanti di media-media. Saya kasih saja gambaran umumnya dia, caranya kita bagaimana kalau kita membentuk keyakinan seperti itu. Prinsip-prinsipnya dia sejalan. Yang pertama, jelas guru harus memiliki peran juga dalam hal membentuk ini. Tapi ingat Bapak Ibu, sekali lagi saya omong, keyakinan itu merupakan kesepakatan bersama Bapak Ibu. Tidak bisa sejak anak-anak sepakat bahwa kita tidak sepakat. Kita harus sepakat dengan orang. Gitu Bapak Ibu. Atau sebalik, tidak bisa kita sejak mau, anak-anak tidak mau. Anak-anak tidak sepakat. Tidak bisa. Itu bukan keyakinan, itu peraturan. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, terkait keyakinan kelas Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi saya. Ketika saya coba membuat itu di kelas, kebetulan baru 2 hari yang lalu di kelas 8B. Coba Bapak Ibu dong simak, kalau misalnya awal-awal rata-rata anak-anak pasti dorang mengajukan kalimat-kalimat yang nuansanya negatif Bapak Ibu. Tidak boleh ribut. Kemudian tidak boleh berganggu dengan teman. Semua ada kata tidak, jangan. Itu kalimat negatif. Kalau berubah sendiri itu paham. Keyakinan kelas hendaknya tidak memuat pernyataan-pernyataan seperti itu. Tapi dia pernyataan positif. Misalnya tadi untuk mengcover itu tidak terlambat datang ke kelas, cukup dituliskan disiplin waktu. Jadi kalau menghargai tidak maki orang atau tidak mencemooh teman, cukup kita omong saling menghargai. Apa alasannya Bapak Ibu? Saya cari tahu juga. Kira-kira kenapa? Coba kita pikir-pikir. Kalau nuansa keyakinan itu orientasinya bahasa-bahasa yang pernyataan-pernyataan yang negatif. Contoh sederhananya begini sebenarnya. Coba sekarang saya omong. Sekarang tolong jangan mengantuk. Kalau saya omong begitu, di pikirannya Bapak Ibu apa? Kira-kira? Ya? Iya. Kayak begitu. Jadi kalau kita bilang jangan ini, tidak ini, nanti kita punya otak itu secara tidak sadar berpikir, kalau saya buat itu kira-kira bagaimana? Iya, kita kayak macam ada apa ya? Ini mungkin hal baru, tapi coba sih Bapak Ibu mindfulness di rumah atau di kelas. Coba Bapak Ibu buat sesuatu atau kita dilarang. Jangan merokok. Jangan merokok. Coba kita lebih merokok. Langsung ketika baca begitu, harus merokok di sini. Sebenarnya ada apa sebenarnya sih? Kira-kira apa yang saya harus mau jaga di sini atau apa?
Jadi mindsetnya anak bukan mau melakukan lagi jangan merokok, tapi berpikir lagi yang kira-kira kalau saya kalau saya lakukan itu dia kayak begitu. Iya, kayak begitu. Jadi diharapkan, dianjurkan kita pakai bahasa-bahasa pernyataan-pernyataannya yang universal ya, bermuatan satu. Saling menghargai. Kan tidak ada yang kita omong. Kalau orang seorang begitu kalau saya tidak menghargai, saya kan pukul tidak. Tidak akan mungkin. Menurut saya tidak akan mungkin kita berpikir begitu. Tidak boleh maki. Kalau hanya maki sesama kita jenis kan maki kan bisa ada tingkatannya maki main, ada yang makan ini bercandaannya kita, selevelnya kita kan seperti itu. Kalau kita pakai kata bilang jangan atau tidak itu sedikit trik buat ibu silakan. Nah kalau muncul pertanyaan gini, nah kalau selama ini keyakinan kita sudah buat dengan kata-kata yang seperti itu tadi tidak kayak jangan, mari coba kita rubah dan kita coba perhatikan, kita pantau dengan perbedaan. Ya mungkin tidak banyak yang perubahan, tapi paling tidak secara teoritis ini dibenarkan oleh ilmuwan ya, bukan hanya karena saya baca kemudian saya terjemahkan, tidak. Ada memang dia punya dasar teori, terutama yang bab ibu bahasa Indonesia. Nah kalau kesulitan bab ibu dorong dalam merangkai itu kalimat-kalimat negatif dari anak-anak, coba konsultasi dengan bapak ibu guru yang bahasa Indonesia. Kira-kira kalimat negatif ini kita bisa positifkan dengan apa? Tapi dia punya maknanya tetap sama, gitu bisa. Nah ini beberapa contoh keyakinan kelas. Misalnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas, ya toh? Dan ini kan menggantikan dilarang jangan buang sampah, ya toh? Ini kan lebih memotivasi itu yang kalimat, ya bekerja sama menjaga kebersihan kelas dibandingkan dengan dilarang membuang sampah. Orientasinya berarti saya jangan buang sampah, tidak perlu saya mau yang lain-lain begitu. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, ini cocok di sini, ya. Terima kasih. Boleh sambil steak Bapak Ibu ya? Ya saya bilang steak. Tidak kita lagi. Sebelum jadi bahan tentang ini keyakinan Boleh. di Asia kata dan satukan atau kita sepakati dalam kesepakatan keyakinan kelas ini. Memang kalau istilahnya kita pakai kata jangan, tidak, memang dia ruang lingkupnya sempit, terkubur. Misalnya saya buat di kelas kesepakatan kelas tidak boleh gaduh, ya. Hanya di dalam kelas, di luar kelas boleh. Ya. Tapi misalnya kalau kata-katanya memang artinya, jadi misalnya bekerja sama menjaga kebersihan, ya. Dia tidak terkurung pada situasi itu saja, tapi dimanapun kita berada, kita terbebani dengan kata-kata itu. Bagaimana saya ada, saya harus jaga itu kebersihan. Itu artinya kan memang kita harus, yang namanya itu kita belajar untuk menyempurnakan hal yang memang kan kita sekedar melihat sesuatu supaya dia jangan lakukan, ya harus dilarang, jangan buat, tidak boleh dan lain sebagainya. Padahal ada kata-kata pemicu yang bisa membangun rasa kesadaran dari dalam diri. Macam tadi contoh, saya juga di kelas 7 kan buat kesepakatan kelas. Ada siswa yang bilang begini, kita buat kesepakatan kelas, bukan kesepakatan kelas dalam kelas ini, tapi khusus mata pelajaran PKN. Di bahasa ungkapan yang pertama keluar, mau belajar. Ya, hanya bahwa di kata ini sebenarnya menjadi kata kunci dimanapun dia ada, dimanapun dia ada, kemauan ada.
belajar. Nah, begitu katanya ya, satu kata itu yang jadi yang padahal dengan sendirinya keluar begitu tampaknya dia buat apa yang mau dilihat kita kesukaan apa. Kata itu yang muncul dari anak-anak ini sendiri, artinya bahwa hal-hal yang kita anggap ini sepele begitu, tapi memang kalau memang seperti itu bagaimana kita membangun kepercayaan atau membangkitkan minat siswa dari di dalam diri, dari luar. Kalau dari dalam diri memang kita repot hanya tak situasional dan sekali Oke, terima kasih Pak Martin untuk sedikit penguatan. Saya tidak perlu pengulangan lagi. Intinya bahwa keyakinan kelas itu diharapkan membangkitkan atau membangun motivasi intrinsik atau kesadaran yang muncul dari dalam dirinya si pembuat kesepakatan itu sebenarnya. Jadi bukan gara-gara kita buat kemudian orang lain sadar, tidak. Fokusnya juga kepada kita, bukan kita yang menjalankan itu, kita yang meyakini itu, dan kita yang tahu konsekuensinya ketika kita tidak menjalankan itu, kan kayak gitu. Ujung-ujungnya seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, kalau ada rekan-rekan yang mau bagikan dia punya icebreaker, saya silahkan. Boleh. Tepuk satu atau tepuk dua, satu atau bagus berkain yang banyak ide. Saya bisa ambil dulu. Ada. Iya. Boleh. Ada saja tidak usah berdiri. Oke. Ada ide ini juga kan kita sering membaca, mendengar, melihat apa yang orang buat. Siap. Ada satu orang ini kalau bapak ibu buka di YouTube barangkali pernah lihat. Tapi baik rasanya kalau kita berbagi. Dia bilang kalau kita mau mengetahui banyak hal, ada tiga hal yang harus kita ada tiga hal yang harus ada di dalam diri kita untuk mengetahui hal paling ini, mengetahui sesuatu lebih banyak, gitu. Mengetahui banyak hal maksudnya. Begitu ada tiga hal yang harus ada dalam diri kita. Yang pertama dia bilang adalah pendengaran. Pendengaran ini adalah bahwa kita dengan kita mendengar kita bisa banyak tahu tentang apa yang kita mau tahu atau apa yang memang belum kita tahu dengan mendengar. Terus yang kedua dengan melihat. Dengan melihat kita bisa banyak mengetahui juga. Tapi yang paling inti, yang ketiga itu paling inti dari semua itu kolaborasi dari kedua melihat dan mendengar adalah perhatian. Hanya walaupun kita pendengarannya bagus, penglihatannya bagus, tapi tidak perhatian pada sesuatu yang disampaikan, mubazir ada. Contoh, misalnya saya mendengar, tapi penglihatan saya ada di luar sana. Saya melihat, tapi saya tidak mendengar suara dari luar. Aku kan tidak fokus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita berdiri dulu supaya saya tes Bapak Ibu punya ini punya keinginan untuk tahu itu. Saya rasa Pak. Siap. Tadi itu sudah berdiri. Sekarang waktunya berdiri. Sekarang ke sini supaya bisa terlihat di. Ya. Mau silakan. Itu saya pakai sepatu Ya. Mau buka jurus ini kamu apa Pak? Oke, kan dia sini. Bapak siap. Kamu sini supaya Ya. terdekat. Ya. Oke, siap. Oke, ini saya minta kita punya konsentrasi. Oke, Konsentrasi. Sekarang saya mau tes pendengar. Siap ya. Tes pendengaran ini dari respon kita Bapak Ibu ya. Artinya apa yang didengar respon gitu ya. Saya tahu bahwa Bapak Ibu punya pendengaran bagus atau tidak ya. Oke. Saya minta konsentrasinya. Siap mengikuti budaya positif? Siap. Ini pendengaran bagus Bapak Ibu. Bagus toh? Iya. Responnya bagus. Respon bagus. Ada dari pendengaran yang bagus begitu. Sudah habis minum? Sudah. Belum.
Pulsa sudah habis. Ya. Hanya kalau merespon saya Pribadi. mau coba pendengaran ini ya. Oke. Sudah? Yang apa kita punya pendengaran bagus. Sekarang penglihatan. Jadi Bapak Ibu melakukan apa yang saya lakukan. Ya? Ya. Melakukan apa yang saya lakukan. Perintah. Bukan melakukan apa yang didengar. Ya. Oke. Konsentrasi. Pegang kepala. Oh, salah. Ya. Kan melakukan Hanya- apa? Kan Melihat. melihat, ya. Melihat yang ini saya Yang dilihat, yang dilakukan. Jangan pegang, kalau pegang ini telinga, pegang telinga. Iya. Jangan pegang begini, bingung. Iya. Jangan pegang Bersihkan begini, bersihkan. Jangan pegang ini. Melakukan yang saya lakukan, pegang begini. Hanya melakukan yang dilihat. Dilihat, ya. Oke. Ini konsentrasi. Siap. Pegang telinga. Ya. Kenapa pegang pipi? Oh, telinga. Melakukan yang dilihat. Iya. Jangan yang kita dengarkan. Ya. Jadi ini kan ada hubungannya nanti ini, Pak. Pendengaran dengan penglihatan ini dia nyambung kan? Nyambung, ya. Tapi sekarang yang saya butuhkan adalah penglihatan, ya. Melakukan yang dilihat, jangan yang didengar. Yes. Ya, Ya. siap. Melakukan yang dilihat. Susah dua orang yang salah. Ini satu, ini satu. Pegang pipi, Cepat sedikit nah. pegang kepala, pegang mulut, pegang Saya leher. pegang mulut dan perut, Bu. Leher, ya. Ya. Iya. Pegang hidung. Kacawan. Cakar pinggang. Oke. Terakhir kita punya pendengaran dan penglihatan. Itu tadi yang saya bilang yang harus disiapkan ada pada diri kita untuk mengetahui lebih banyak itu adalah pendengaran, penglihatan dan konsentrasi. Ketika kita punya pendengaran tidak bagus, begitu kita akan melakukan yang salah. Ketika kita punya penglihatan yang ini bagus tapi pendengaran tidak bagus, melakukan yang salah, ya kan? Ya. Iya. Itu aja. Oleh karena itu untuk kita tahu banyak harus yang ada pada diri kita itu tiga: pendengaran, penglihatan dan konsentrasi. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih banyak. Ini ice breaking yang bisa membantu kita konsentrasi. Jadi tidak melakukan apa yang didengar tapi yang dilihat. Keren. Kita lanjut Bapak Ibu. Terkait dengan pembudayaan positif dalam hal ini disiplin positif Bapak Ibu. Jadi ketika kita, saya omong real sudah, ketika kita berhadapan atau bertemu dengan sesuatu dari anak-anak yang tidak diharapkan Bapak Ibu. Kembali tadi yang pertama kita sudah paham kesepakatan. Kemudian kalau toh itu juga dilanggar misalnya kesepakatan itu sudah dibuat dan dihasilkan bersama mereka tapi masih dilanggar. Langkah apa yang bisa kita ambil lagi yang berikut? Kita harus menggali atau memahami kebutuhan dasar. Dalam hal ini kebutuhan dasar dari anak. Kenapa penting Bapak Ibu? Sebentar kalau saya sampaikan jauh, Bapak Ibu akan saya olah iya ya. Ternyata selama ini kan kita hanya pikirnya bahwa ketika anak mau tidak menjalankan sesuatu yang sudah disepakati misalnya atau sesuatu yang sudah jadi aturan, berarti orientasinya berarti dia harus dihukum
dan lain-lain. Ternyata Bapak Ibu, dalam menyikapi tindakan-tindakan atau kondisi-kondisi seperti itu, kita perlu berefleksi atau perlu menggali apa yang menjadi kebutuhan dasar dari setiap anak. Coba perhatikan pernyataannya di atas. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan Bapak Ibu yang bertentangan ya dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan kan ini banyak universal yang kita tahu. Atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Atau boleh dikatakan ketika anak nakal atau anak melanggar sesuatu, itu sebenarnya bentuk dari atau wujud dari ada salah satu kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan-kebutuhan apa itu kita perlu tahu. Kebutuhan yang paling dasar dari setiap manusia. Kalau dari definisi kebutuhan dasar manusia itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, atau tindakan-tindakan yang kita buat tujuannya untuk mendapatkan apa yang kita ingin. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Bentuknya itu bisa kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, menjadi bagian dalam kelompok, berarti dia love gitu, dia butuh disayangi, diperhatikan, dipedulikan. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini ada identik dengan harga diri. Yang terakhir, yang keempat freedom atau kebebasan. Jadi anak-anak butuh kebebasan, bukan anak saja, setiap manusia itu butuh kebebasan. Dia bisa mandiri, dia bisa membuat sesuatu dengan kemauannya dia. Yang terakhir hanya fun, senang-senang. Setiap manusia itu butuh sesuatu yang menyenangkan buat dia. Apa korelasi atau hubungannya dengan kondisi yang tadi saya bilang? Terkadang kita Bapak Ibu, bukan terkadang ya, mungkin ini ya kalau saya pribadi, jauh sebelum saya paham bahwa ternyata manusia itu ada kebutuhan dasar loh sebenarnya. Ketika anak saya alami atau berhadapan dengan anak seperti itu, kebutuhan atau pemikiran saya terhadap kebutuhan dasar manusia, ya, kebutuhan dasar mereka ini saya jauh sekali saya pikirkan. Kembali kayak tadi, fokusnya bahwa ada peraturan, ketika kau langgar kau harus dihukum, kau harus bertanggung jawab terhadap itu. Tanpa saya melihat ini atau menggali. Contoh kecilnya, kalau kita pernah nonton seorang anak di Thailand, seorang SD, dia setiap hari terlambat datang sekolah. Ini yang waktu kita bintik-bintik itu kita pernah dikasih nonton. Sampai di sekolah, gurunya tidak tanya, langsung angkat sapu lidi, pok. Dia masuk, dia tidak bantah sama sekali. Nah, tidak melawan juga, dia hanya diam begini. Pokoknya setiap hari seperti itu. Sampai tiba satu saat, satu malam, guru yang memukul dia itu bertemu dengan dia. Ternyata di jam 11 malam itu dia masih sibuk membantu dia orang tua mengumpulkan botol-botol sampah dan lain-lain. Ini begitu. Ternyata akhirnya si guru ini pulang dengan malu, merasa bersalah dan lain-lain berkecamuk. Besoknya dia temui ketika anak itu datang sekolah, seperti biasa dia siap terima hukuman. Dia berdiri di depan ruangan gurunya. Karena memang dia tahu setiap hari dia pergi itu pasti langsung. Dia tidak ada juga satu bahasa pembelaan atau tidak, dia pasrah. Karena memang setiap hari kan dia digitukan oleh guru. Tidak tanya-tanya, langsung angkat sapu. Oh. Jadi gurunya datang, sedih sekali. Gurunya datang bawa itu sapu yang biasa dia pukul ke anak. Dia berikan ke anak, suruh anaknya memukul dia. Kemudian anaknya melihat dia dan mereka berpelukan, dia minta maaf. Jadi maksudnya kondisi-kondisi seperti ini Bapak Ibu yang kadang-kadang kita oke lah kita sibuk, kita mengharapkan mereka untuk jadi yang seperti ini, dan kadang-kadang kita lupa akan itu. Sekedar untuk menanyakan, untuk menggali saja itu mungkin hampir tidak pernah kita lakukan, iya kan? Hampir tidak pernah. Sekedar untuk itu ya, untuk
untuk berpikir, untuk mau cari dan jalan keluar, jangan dulu ya. Sekedar untuk menanyakan itu, kenapa aku terlambat? Alasan apa aku terlambat? Kenapa aku tidak mengerjakan tugas? Alasan apa aku tidak mengerjakan? Begitu anak-anak tidak kali itu memang kok pemalas, tukang main game satu malam-malam. Kesalahannya satu orang misalnya yang kita tahu siswa di kampung baru yang biasa main game sampai larut malam, karena dia dekat rumah kita beranggapan bahwa dia juga seperti itu. Tanpa kita cari tahu di luar ini. Jadi konsep-konsep berpikir ini, pola-pola pembimbingan seperti ini, pola-pola tuntunan yang seperti ini yang perlu kita benahi. Terkait perlu sekali kita gali, perlu. Nyambung dengan ini, tadi kan di awal tadi saya bilang bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak diketahui dalam hal itu, berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nyambung dengan ini. Jadi setiap orang ketika dia melakukan sesuatu, bukan murid, kita juga buat itu karena ada motivasi. Jadi artinya ada sesuatu yang kita inginkan ketika kita melakukan sesuatu. Tidak sekedar kita hanya buat-buat saja. Tidak. Tidak. Karena motivasi itu ada dua bentuk. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi yang muncul dari dalam dan motivasi yang dari luar. Motivasi yang dari luar mungkin nampak, kita bisa lihat yang kasat mata. Tapi kalau yang dari dalam itu biasanya tidak kesempatan. Seperti itu. Ini nyambung dengan tadi tentang kebutuhan. Nah, manusia berperilaku biasanya dia termotivasi karena beberapa hal ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua, ini masuk di dalam motivasi eksternal atau ekstrinsi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau yang dia inginkan sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang disebut motivasi ekstrinsi. Harapannya Bapak Ibu, kita bisa membentuk anak-anak atau menuntun anak-anak untuk seperti ini. Jadi bukan dia datang sekolah karena takut dengan hukuman, datang tempo, dia mengerjakan tugas karena takut dipukul, atau dia mengerjakan tugas dengan benar, dengan baik dan terwaktu karena ingin dihargai oleh kita, atau dicap, atau untuk mendapat peringkat satu. Mental seperti itu dan motivasi seperti itu yang harus kita ya, tapi fokusnya ada di sini. Jadi dia belajar dengan giat, tujuannya supaya masa depannya baik gitu. Maksudnya itu motivasi yang harus ditanamkan ke anak seperti itu. Ini implementasinya Bapak Ibu terkait dengan itu motivasi dan kebutuhan dasar. Kalau yang masuk dalam kategori hukuman itu rata-rata tidak terencana, tiba-tiba. Ya kan, begitu. Masih kita dari rumah memang sudah rencana, memang kita baca datang, pas datang tempo, tujuannya supaya tunggu anak yang terlambat saya lipat sendiri. Biasanya kan hukuman tidak begitu, maksudnya dia tiba-tiba. Ya kan? Kita nyaman-nyaman segini, ketika anak bang maki atau langsung datang bakal lain, kita emosi langsung kok. Biasanya itu bentuknya hukuman. Kalau yang begitu ya. Kemudian murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi kalau tidak dilibatkan. Hukuman begitu. Dia tidak tahu akan hukumnya apa yang maksudnya resikonya seperti apa buat dia, akibatnya seperti apa. Kemudian bersifat satu arah. Biasanya hukuman seperti itu Bapak Ibu. Dan makanya kita mau pergi tawar menawar. Kira-kira saya mau buat kau seperti apa ini? Kalau kau melanggar begini, itu kan bukan hukuman. Maksudnya kalau hukuman itu tidak ada kita mau begitu. Ketika kau melanggar berarti bentuknya bisa hukuman psikis atau fisik. Psikis itu mungkin dia kata-kata, melecehkan dia, atau merendahkan dia, membuli dia. Oke. Kalau konsekuensi Bapak Ibu, terencana disepakati sesuai peraturan. Ini konteksnya sama dengan ini. Ada hubungan dengan keyakinan kelas. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Seolah kalau anak melanggar, konsekuensinya seperti ini, ya mentalnya ada seperti ini. Fokus kita kayak jadi pemantau seperti itu.
Yang ditawarkan adalah yang ketiga, restitusi. Sudah pernah dengar restitusi Bapak Ibu? Atau baru? Baru. Saya juga setelah mengikuti ini baru saya tahu istilah restitusi. Jadi restitusi itu sebenarnya adalah proses pendekatan atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian prosesnya itu kolaboratif, jadi ada kerjasama antara guru dengan siswa. Tidak pasti nggak saja, oke, kau sudah buat kesalahan, silahkan kau benahi sendiri. Apa yang perlu? Saya sering juga kadang-kadang begitu. Kau sadar atau kau salah? Iya, kau sekarang rubah. Baik kalau dia punya pemahaman sendiri atau benar-benar dia sadar akan itu kesalahan. Kalau hanya sekedar dia merasa bersalah, pasti solusi yang dimunculkan pasti tidak efektif. Terkait dengan restitusi Bapak Guru, sebelum kita masuk jauh tentang restitusi, perlu saya bagikan tentang posisi kontrol. Setelah kita buat keyakinan, kita paham kebutuhannya anak-anak, kita paham motivasi mereka untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir adalah kita harus tahu kita punya posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana seperti itu? 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Silakan berefleksi Bapak Ibu. Kira-kira selama ini, sejauh ini Bapak Ibu ada di mana? Kalau saya ada di teman dan pembuat merasa bersalah. Kalau saya, sebentar nanti saya akan kasih tahu ciri-ciri dan maksudnya kira-kira kalau kita ada di posisi ini rata-rata yang dihasilkan atau bermanfaatannya seperti apa? Ya, atau ada 4 atau bahkan 5 mungkin. Teman. Saya lebih ke teman dengan pembuat merasa bersalah saya. Saya semua. Sampai semua. Semua. Ya, Hanya kan, Tapi yang kelima tapi bisa berkomentar. Tapi silakan. Artinya kan Bang, kenapa saya bisa jadi ini ada dalam posisi semua? Kan kondisional atau situasional. Hanya memang ada rambu-rambu yang sudah telah disepakati. Ketika rambu itu sudah dilakukan disepakati, saya posisi sebagai pemantau, Ya. melakukan pelanggaran atau tidak, memantau itu. Nah, hanya ketika dipantau dalam pantauan ada saya menjadi orang pembuat merasa bersalah, artinya menghukum. Ya. Nah, ketika itu dia ada pengakuan sebagai bahwa dia memang betul bersalah, posisi dia sebagai teman. Dan yang terakhir kan Manajer. sebagai manajer. Hanya yang saya sadar yang saya lakukan ini karena tidak hukuman itu tidak serta-merta muncul tanpa ada yang dibuat ya. Yang saya melakukan betul itu. Ya, kalau sudah 2-3 kali disampaikan Baru tetap dilanggar. Ya? dipantau ya Benar. begitu aja kan, tapi wajibnya sebenarnya Kita tidak harus semua itu ada pada diri kita atau ada yang merasa apapun begitu ya. situasi. Posisi kita yang diharapkan itu waktu itu ada di posisi ini. Benar Pak Martin bilang itu kondisional, benar. Tapi kembali lagi. Kalau kita ada di posisi ini nanti seperti apa bentuk anak-anak atau pemanfaatannya untuk anak-anak dan kemudian yang di sini. Yang paling ideal itu kita ada di sini. Memang benar, berat kita untuk ada di situ. Tapi perlu kita memaknai ini bersama sehingga kita tahu. Bisa kita lihat. Kalau kita sebagai penghukum Bapak Ibu, misalnya contoh kata-kata atau perbuatan yang biasa dilakukan, kita menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Kemudian kalau kita membuat rasa bersalah, kita jadi penggantinya Om MT, motivator. Paling kasih motivasi dan anak. Ya, saya tidak berani sebutkan nama. Kemudian kalau menjadi teman, kita jadi lebih komunikatif dengan orang. Lebih banyak omong dengan orang gitu. Ajak mereka. Sedangkan kalau kita jadi pemantau, kita menghitung dan komentar. Kalau pemantau ini Bapak Ibu,
kita lebih fokusnya kepada aturan. Jadi tidak ada tawar-menawar. Kalau sudah ada aturan sekian atau ada aturan sekian, kalau ada aturan begini atau ada kesepakatan seperti ini, ketika kau langgar, berarti kau tetap harus bertanggung. Itu kita di posisi kemarin. Sedangkan kalau kita ada di manajer, biasanya kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang membentuk kesadaran dan dalam dia. Yang pertama dia menyadari dengan kesalahan, kemudian dengan sendiri juga dia akan membenar atau menawarkan sesuatu yang bisa memperbaiki dari kesalahan. Itu posisi manajer. Nanti saya coba bagikan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu dong bisa kira-kira dengan kacamata ini Bapak Ibu dong bisa berefleksi. Misalnya ini, saya pikir saya jadi teman atau saya pikir saya jadi posisi teman itu sudah cukup supaya saya punya anak-anak begini. Jadi yang bisa harap dan saya akan bagikan. Ini terkait posisi kontrol. Jadi kita kembali lagi diharapkan berada di posisi manajer. Kita bisa menguatkan mereka, kemudian murid bisa meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi kita tidak judge dia bahwa seolah-olah dia orang yang paling buruk di sekolah atau orang yang paling, walaupun dia ulang-ulang buat salah, kita tidak bisa kita bilang sama dia memang kau ini memang manusia yang paling tidak bisa diatur. Kan gitu kan, karena bahas kita juga. Ya terserah kita artinya pemaknaan kalimat-kalimat seperti itu saya kembalikan ke Bapak Ibu, tapi kembali lagi kalau kita di posisi hukum membuat rasa bersalah teman dan pemantau secara garis besar itu hanya bisa memunculkan motivasi eksternal buat anak-anak. Tapi kalau kita ada di posisi manajer, dipastikan yang muncul motivasi intensif, kerinduan dan dalam diri mereka sendiri. Lanjut ke posisi kontrol restitusi. Tadi ini saya sampaikan bahwa kita dari kelima posisi kontrol yang ada, sebaiknya kita ada di posisi manajer. Nah, di dalam posisi kontrol sebagai manajer ini, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah lakukan yang dianggap melanggar kesepakatan dan lain-lain. Kemudian kita bisa mendukung mereka untuk menemukan solusi. Jadi ada percakapan Bapak Ibu. Jadi tidak langsung vonis, tidak langsung hukuman fisik dan lain-lain seperti yang kita sudah ceritakan di awal tadi. Tapi ada dialog, ada dialog. Ini salah satu contoh videonya saya tidak tampilkan di sini. Nanti saya coba ceritakan saja atau gambarannya bahwa ada sesuatu yang dilanggar oleh siswa, kemudian saya ajak dia diskusi. Yang akhirnya dia menawarkan sendiri kira-kira solusi seperti apa, dan di akhirnya nanti saya akan saya bilang bahwa saya akan tetap memantau dia atau mengikuti dari perkembangan tawaran yang beliau berikan sendiri. Seperti itu terkait posisi manajer ini. Jadi kembali lagi di dalam posisi kontrol kita sebagai institusi ada 3 trik atau 3 langkah yang bisa kita ambil dalam menumbuhkan kesadaran dalam diri yang terakhir itu. Ada yang teori yang namanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu secara definisi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 langkah. Yang pertama kita stabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas satu-satu. Di dalam kondisi menstabilkan identitas ada prinsip yang harus kita paham bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembacaan. Penting bagi kita. Yang biasanya kalimat-kalimatnya ini seperti yang disampaikan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya tidak fokus bagaimana saya mencari tahu kita sebagai guru. Kita tidak fokus mencari tahu dia punya salah atau apa yang fokusnya kita kepada masalah tidak. Tapi bagaimana kita fokus supaya anak ini bertanggung jawab terhadap apa yang dia sudah lakukan, apa dia sudah langgar. Itu
tadi kembali saya omong bahwa kalimat-kalimat yang bisa ditawarkan kan kalau bapak atau kalau pak guru atau ibu guru ada di posisinya kau, pasti juga saya pasti bisa melakukan itu, atau pasti saya melakukan sama yang seperti kau lakukan. Kayak gitu kalimat-kalimatnya dia. Ya seolah-olah kita bukan membuat ini siswa tidak merasa bersalah, tidak, tapi tidak membuat siswa merasa paling bersalah, manusia paling hina, manusia paling paling rendah sudah gitu. Kita jangan buat mereka seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka terbuka, mereka bisa bangun dong punya keinginan untuk berubah. Jadi jangan kita merasa bahwa kita ada di atas, kita guru, kemudian karena kau apalagi murid yang bermasalah, lantas kita polis gitu, atau kita judge mereka bahwa kau sudah yang paling rendah lah, istilahnya seperti paling hina dan lain-lain. Itu di pola yang pertama atau di langkah yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi kita sudah kasih dia semacam keyakinan bahwa semua orang pasti berbuat masalah atau pernah buat salah, tidak ada yang sempurna seperti itu. Setelah itu kita perlu memvalidasi dan tindakan yang salah ya gitu. Perlu kita validasi. Jadi jangan kita hanya dengar dari satu orang di luar sana, kemudian kita panggil dia dan kita sudah berasumsi bahwa memang betul dia sudah lakukan. Kita perlu validasi dari dia. Tanya, benar kau ada melanggar ini? Biasanya pertanyaan begitu. Coba kau ceritakan lu kalau lo bisa dong berkelahi gitu. Coba kau cerita lu. Apa tujuannya mereka bercerita atau kita memberi kesempatan untuk bercerita sebenarnya begitu? Coba kita pikir. Sebenarnya kembali ke yang awal tadi. Supaya kita tahu sebenarnya apa yang kebutuhan yang tidak terpenuhi itu. Itu tujuannya sebenarnya. Dialog itu sebenarnya. Jadi selama kita bicara itu kita bisa tangkap. Oh ternyata dia butuh diperhatikan atau dia butuh di kayak tadi pengusaha supaya dianggap hebat di Dengkala begitu. Kadang-kadang begitu. Makanya dia paling usil di kelas misalnya gitu. Atau dia butuh penguasaan, artinya kita kasih dia tanggung jawab. Oh kalau begitu kita arahkan kau jadi ketua kelas misalnya. Kalau disuruh tegur-tegur orang begitu, kalau orang tersinggung misalnya gitu ya, berarti dia butuh penguasaan. Coba kita kasih dia tanggung jawab ketua kelas. Ya, apa perubahan? Seperti yang terakhir setelah kita memvalidasi tindakan yang sama, dia ceritakan. Poin yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Misalnya tadi ya, ada siswa yang terlambat, kemudian ditanya dengan kronologis atau alasan dia terlambat misalnya karena dia main game atau sering main game gitu. Di bagian menanyakan keyakinan kita tanya, kira-kira disiplin atau orang yang disiplin itu kebermanfaatannya seperti apa? Atau misalnya kalau kau disiplin misalnya si anak gitu. Kalau kau disiplin kira-kira manfaatnya apa buat kau? Oh saya bisa menghargai waktu paling jauh gitu. Saya bisa mengikuti pelajaran tidak terlambat begini dan lain-lain. Karena kau yakin itu, kira-kira apa yang bisa kau lakukan supaya kau bisa disiplin waktu misalnya. Oh sejak fokus setia mau main HP dan begini sampai jam-jam begini. Oke, mungkin ini ideal secara teoritis gitu. Saya juga awalnya ketika mendengar ini ya saya bilang ini jangan sampai hanya sekedar teori, tapi dalam pelaksanaannya pasti. Tapi coba silakan Bapak Ibu dong kalau apa silakan baca dari literatur lebih. Coba terapkan ketika menghadapi atau bertemu dengan anak-anak yang seolah-olah memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan yang sudah disepakati dan diharapkan. Coba kita pakai sedikit. Pasti, yakin saya pasti. Sampai di sini Bapak Ibu, beberapa hal yang bisa saya bayangkan terkait dengan budaya positif. Mungkin ada hal-hal yang mau ditambahkan atau yang diseringkan atau mau ditanyakan. Boleh kita share sama-sama. Terima kasih banyak, ini sudah mau jam 3 gitu. Silakan. Kalau tidak ada lagi supaya saya tutup. Boleh mungkin.
Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi mungkin saya rasa cukup dari saya. Mudah-mudahan kita masih bisa diberi kesempatan dan berbagi lagi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Karena pastinya ada lagi aksi-aksi nyata berikut. Kalau di sini berarti ini modul terakhir dari paket yang pertama. Jadi ada 4 paket ya. Terima kasih banyak. Akhir kata saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini bermanfaat buat kita dalam menjalani kegiatan tugas di sekolah dan memaknai panggilan kita sebagai guru di SMP Saka Tadau. Demikian dari saya, salam dan selamat siang. Vino, ini guru piket ini ada kasih laporan. Kau sering datang terlambat datang sekolah ya? Benar Vino? Seberapa kali kau terlambat kan? Sudah hampir 5 kali Bu. 5 kali. Kenapa sering datang terlambat tadi? Kalau main HP sampai larut malam Bu. Main game pasti. Iya Bu. Ya begini Vino, semua manusia atau setiap manusia pasti pernah buat salah. Tapi yang paling penting sekarang kita sadar kita pernah buat salah, kemudian mau perbaiki dia. Iya Bu. Ya Vino ya. Nah menurut Vino, kalau Vino datang terlambat itu Vino melanggar kesepakatan kelas tidak? Melanggar Bu. Di bagian yang mana coba? Disiplin Bu. Disiplin. Kalau Vino disiplin, apa manfaat buat disiplin buat Vino? Apa manfaatnya buat Vino? Bisa menghargai waktu dengan bisa datang tempo. Datang tempo, menghargai waktu, benar sekali Vino. Jadi kalau kita hidupnya itu disiplin, kita tidak sia-siakan kita punya waktu. Nah terkait dengan Vino sebagai anak sekolah, kalau Vino menghargai waktu berarti Vino bisa datang sekolah, datang dengan tempo, tidak terlambat mengikuti pelajaran, tidak dihukum guru piket dan lain-lain. Itu manfaatnya kalau kita disiplin Vino. Nah sekarang Vino sudah sadar bahwa Vino sudah melanggar keyakinan keras, ya. Iya Bu. Nah sekarang kira-kira caranya Vino untuk memperbaiki itu seperti apa? Supaya bisa disiplin, Tidak main game sampai larut malam. tidak main game sampai larut malam. Sampai jam berapa kira-kira Vino kalau main game? Maksudnya kalau sekarang Vino mau memperbaikinya seperti apa kira-kira Vino buat keyakinan atau prinsip seperti apa tentang jam untuk main game? Jam 10 saya sudah tidur Bu. Jam 10 pas sudah. Nah begini, kalau Vino sudah membatasi itu berarti Vino sudah bisa menghargai itu waktu Iya Bu. dan pasti bisa bangun tempo, bisa datang tempo ke sekolah, tidak terlambat lagi mengikuti pelajaran dari awal. Jadi kalau ada tugas-tugas juga tidak terlambat, ya Vino ya. Iya Bu. Oke, terima kasih. Jadi begitu ya. Ya ketika kita membuat satu kesalahan atau kekeliruan, kalau kita sudah sadar, kita harus berpikir bagaimana cara memperbaiki. Itu baru kita jadi manusia yang bertanggung jawab. Oke Vino, terima kasih buat waktunya. Kita bisa kembali ke kelas dan bisa lanjutkan kegiatan kelasnya ya. Selamat siang Vino.